Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri aw bi umuri dunyakum. Amma ba'd fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal huda dan sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan, hatur nuhun ke semuanya yang sudah hadir pada pertemuan kali ini di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran ya. Hari ini kita akan bahas bersama terkait dengan bagaimana pengembangan ya dari media pembelajaran ya berbasis metode atau berbasis aplikasi dan juga metode yang ada di komputer ya, penggunaan komputer, dan tentu saja di situ adalah aplikasi yang bisa memudahkan ya bagi guru ya, bagi pendidik ya dalam menyampaikan materinya kepada peserta didik ya. Terima kasih, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih jazakallah khairan kepada Ustadz Hasbi Allah ya, yang dari awal walaupun di perjalanan ya masih menyempatkan diri insyaallah ya. Kemudian ada Ibu Siti Zakiyah, ada Ustadz Muhammad Luqman Hakim, ada Ustadz Irsyad Rahman, ada Ibu Nurdiza Z Zuma, ada Pak Ustadz Bian Sasi, ada Ustadz Eko Nafsurah, dan juga Ustadz Muhammad Sapwan. Terima kasih kehadirannya ini ya. Saya awali dengan pembelajaran atau dengan sebuah aplikasi ya terkait dengan bagaimana membuat ya PowerPoint, lebih tepatnya membuat slide ya yang didasarkan kepada penggunaan ya dari aplikasi ya. Sebenarnya banyak sekali aplikasi, mulai dari saya biasa menggunakan, kalau yang standar itu kan pakai Microsoft Office ya, dalam hal ini adalah PowerPoint. Ini juga sebenarnya cukup penting, tapi saya rasa kalau PowerPoint itu sudah bisa semuanya, tinggal nanti sebenarnya pengembangannya. Ya, misalnya bagaimana menggunakan gradasi warna yang tepat atau desain dari template yang menarik gitu ya, dan itu banyak sekali kita bisa dapatkan ya. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita itu bisa mengambil dari istilahnya itu berbagai media ataupun aplikasi yang kita bisa gunakan untuk mengembangkan dari pembelajaran atau materi pembelajaran yang ada ya. Bisa dari pertama adalah dari sumber, yang kedua adalah dari sumber belajar, dan yang kedua adalah media pembelajaran ya. Baik, saya akan sudah belajar nanti boleh juga review kembali ya, mengulang kembali. Saya buka ya terkait penggunaan aplikasi Gamma ya. Di aplikasi Gamma kita akan menemukan sebenarnya aplikasi ini sangat ya useful ya, sangat terpakai sekali, khususnya ketika kita ingin membuat sebuah presentasi tetapi betul-betul tidak memiliki materi gitu ya, tidak memiliki materi hanya dalam jangka waktu misalnya 5 menit atau 10 menit ya, atau mungkin 30 atau 60 menit kita bisa mengembangkan atau kita bisa membuat yang namanya presentasi dalam hal atau juga terkait dengan topik yang mungkin ya sama sekali baru kita pahami atau baru kita pelajari. Saya rasa nggak masalah juga, tetapi memang perlu adanya persiapan gitu ya, perlu adanya juga bekal ilmu dalam memahaminya. Jadi memang menggunakan media saja itu dia tidak cukup gitu ya, dia butuh adanya
istilahnya itu pemahaman ataupun penguasaan pada bidang-bidang yang memang kita kuasai ini gitu ya, yang memang kita akan sampaikan. Baik, sebelumnya saya izin share untuk daftar hadir dulu gitu ya, agar nanti mungkin yang ini bisa didaftar hadirkan. Insya Allah untuk ke depan ya, di Sirajul Falah ini kita sudah buat untuk namanya e-kampus State Sifa Bogor ya, sehingga nanti akan memudahkan bagi mahasiswa untuk istilahnya itu membuat ya atau melakukan absensi ya, presensi ya, kemudian juga bisa juga menggunakan nanti untuk melihat nilainya gitu ya, sampai kepada nanti upload untuk proposal tesis ya dan yang lainnya gitu ya. Jadi ini sangat memudahkan sekali, nanti kita menggunakan ekampus.streetsifabogor.ac.id. Oke, nah silahkan itu ada di chat room untuk absensinya ya, untuk absensinya. Lalu Ustaz Muhammad Sapuan sehat ya? Dia oleh dibuka nih. Semuanya ini di Cijeruk ini agak-agak mulai agak-agak mendung nih. Ustaz Ali Sadikin sehat ya? Oke, ada. Sehat. Alhamdulillah, luar biasa nih ya. Oh, ada Pak Suherman juga baru. Pak Ustadz Engkos Kosasi juga sudah open ini ya, udah open kameranya. Terima kasih banyak. Nanti kalau pas saya presentasi sih, alhamdulillah. Jadi kalau pas saya presentasi nanti dimatikan saja kameranya, nggak apa-apa karena agak mubazir ya. Nanti pas diskusi kalau memang memungkinkan boleh buka kameranya gitu ya. Atau sebelum saya masuk ke materi, saya juga perlu ini nih. Saya juga ingin review dulu yang kemarin ini ya. Yang kemarin terutama dari sisi media pembelajaran. Ya mungkin saya boleh tanya satu-satu gitu ya, terkait dengan apa nih ide gagasan apa yang kemudian bisa diterapkan dalam media pembelajaran khususnya PAI. Ya, kita pahami PAI itu ya berarti Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian juga sejarah peradaban Islam, kemudian juga fikih, kemudian juga bahasa Arab. Wah, langsung saya tembak dulu nih sebelum saya mulai nih. Oke, saya mau tanya ke Ustadz Muhammad Sapuan ini ya. Lepas dari ngajar atau tidak, ya aktivitasnya apa saja, tapi kira-kira apa nih yang dalam pikiran media pembelajaran yang bisa digunakan ya dalam proses pembelajaran PAI ataupun dalam dakwah lah ya. Kira-kira media apa yang bisa dikembangkan? Silakan Ustadz Muhammad Sapuan dalam 1-2 menit. Idenya nih, curah pendapat dulu nih. Silahkan, kira-kira apa nih? Ya, silahkan bisa dinikan atau dipaskan dulu posisinya. Jadi insya Allah kita mengakomodir ya, mungkin teman-teman yang memang serius, ini kan semuanya serius ya, semua serius belajar, tapi mungkin waktunya ada yang kita apresiasi. Silakan Ustadz Muhammad Sapuan. Gitu terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya untuk sedikit menyampaikan metode, karena biasanya kalau sore-sore seperti ini Pak Dosen saya terbiasa ngajar madrasah dunia gitu ya. Iya betul, nggak apa-apa. Saya juga sambil ngajar madrasah dunia. Mungkin kalau pengalaman saya sendiri, karena saya dulu tuh karena kelahiran di Demak, saya itu alumni juga lulusan madrasah dunia. Kemudian ketika saya tinggal di Bogor, ternyata di sini sedikit sekali orang tuh mengenal yang namanya madrasah dunia gitu loh. Iya betul, mungkin. Mungkin metode yang saya bisa sampaikan di sini ya, mungkin pengembangan kembali atau penghidupan kembali metode pembelajaran madrasah diniyah. Karena madrasah diniyah itu biasanya sifatnya adalah pembelajaran kitab-kitab dasar gitu. Termasuknya di sini mungkin ada tasrif, ada nahwu shorof, ada bahasa Arab, ada kitab
akhlak. Nah ini kan kadang biasanya anak-anak ini sangat awam sekali, sementara yang sering beredar di kalangan masyarakat itu masyarakat lebih condongnya lebih mengenalnya adalah TPQ gitu. Sementara TPQ itu menurut saya adalah spesialis hanya mempelajari baca Al-Quran saja gitu Pak. Betul. Nah, mungkin ini pun sinergi saya sendiri karena saya termasuk alumni keluaran Madrasah Diniyah di Demak sana. Sementara ini sangat minim, ya mungkin metode yang saya bisa sampaikan di sini adalah pengembangan kembali atau kembali mengulang kepada anak-anak yang setingkat SD itu untuk mempelajari kitab-kitab dasar gitu. Jadi mulai lagi penghidupan madrasah diniyah. Ya sebenarnya madrasah diniyah ini kan ada, cuman orang tidak paham aja. Mungkin Kemenak itu ya mereka hanya sekedar mengurus tapi tidak mau turun ke bawah gitu. Akhirnya ini adanya madrasah diniyah. Efeknya menjadikan anak-anak ini ke setingkat SMP maupun SMK atau SMA kecenderungan mereka dasar-dasar ilmu agama pun hampir-hampir tidak kenal gitu, hampir-hampir tidak paham begitu. Mungkin itu Pak dosen untuk medianya yang kembali mempelajari kitab-kitab dasar. Oke, baik, terima kasih. Mungkin perlu diluruskan dulu nih Pak Ustadz Muhammad Safwan ya. Jadi tadi sudah sangat bagus sekali. Artinya oke lah, fokus kita itu adalah kepada yang bisa dipraktekkan. Jadi jangan terlalu jauh pakai teknologi pakai apa, tapi ternyata ya malah hanya teoritis ya. Jadi gini, Ustadz Muhammad Safwan kan Ustadz Muhammad aja lah, enak ya. Ustadz Muhammad kan mengajar madrasah diniyah ya, MD ya. Sebenarnya kalau kita lihat di wilayah Bogor Barat itu sebenarnya sangat banyak sekali di awal gitu ya. Sekarang memang banyak mengalami kemunduran ya, banyak mengalami kemunduran. Beberapa itu sudah bukan lagi dalam bentuk madrasah diniyah. Jadi madrasah diniyah itu sudah mulai berkurang. Nah, jadi tadi kalau terkait dengan metode pembelajaran itu betul ya. Jadi metode pembelajarannya itu adalah ya di sistem sorogan, kemudian mengajar kitab terus. Nah, yang kita maksud di sini itu adalah medianya. Ya, jadi bukan metodologi, bukan metode, bukan caranya. Itu diajarkan bagaimana kitab-kitab turos gitu ya, kemudian juga tadi metode belajar membacakan, nanti mereka belajar membaca atau bersama-sama secara kolektif dan sebagainya. Nah, sekarang kira-kira media yang digunakan apakah mungkin tetap sama seperti yang dulu atau mungkin ada inovasi ya agar peserta didik, agar santri lah kita sebut ya, agar santri itu mereka lebih mudah menerima, ya mereka juga senang dan materi itu tersampaikan dan mereka yang paling penting mereka itu paham. Nah, medianya dalam hal ini sebenarnya biasanya itu kan buku kan ya, kitab dalam hal ini kitab. Nah, ada nggak mungkin penggunaan media yang lainnya selain kitab gitu ya? Selain kitab, apakah mungkin kitabnya itu di beberapa madrasah diniyah itu sudah pakai misalnya proyektor, di proyektornya itu yang dilihatkan itu adalah misalnya kitabnya gitu ya, atau mungkin manual, atau mungkin kalau umpamanya misalnya ngajar misalnya nahwu sorof misalnya kan, kalau mengajar nahwu sorof misalnya metodenya itu adalah dengan nanti misalnya dengan syair, dengan bernyanyi gitu ya, menghafal sorofnya fa'ala fa'alu dan seterusnya gitu ya. Nah, itu metodologi. Nah, sekarang media. Jadi medianya itu sebenarnya ada dua sih. Pertama adalah sumber, yang kedua adalah media. Jadi media adalah alat ya yang digunakan untuk menyampaikan materi orang ustadz pada santrinya. Nah, kira-kira yang digunakan medianya itu apa, Ustadz Muhammad nih kira-kira nih? Kalau saya sendiri medianya tuh kitab. Kitab ya. Nah, jadi saya megang kitab, anak-anak pun semuanya megang kitab. Kitabnya yang sama. Kadang kan kitab itu judulnya sama, tapi isinya mungkin terjemahannya, mungkin tulisannya berbeda, tapi saya sama. Apa yang saya pegang dengan murid yang pegang itu kitabnya semuanya sama.
Nah, oke, betul. Berarti ya Kitab masih Pak dosen. klasik dalam artian berarti memang media yang digunakan itu adalah kitab ya. Artinya adalah buku ya, buku dengan kitab, kita bahasa Arab tetapi ya lebih taklim kitab lah ya. Nah, ketika menggunakan kitab, kira-kira bagaimana agar penggunaan kitab itu bisa maksimal ya? Bagaimana penggunaan kitab itu agar maksimal. Misalnya tadi kitabnya sama betul ya. Kalau di tempat lain biasa ada kitab muallim, ada kitab ini sama ya dibaca kemudian sama-sama. Tapi kita nggak jatuh kepada metodenya, tapi apa nih yang dilakukan, apakah itu isinya itu membaca atau mungkin nanti gantian santri membaca kemudian dibenarkan kalau mungkin ada yang salah. Nah, atau mungkin ada media lainnya yang digunakan, apa menggunakan itu hanya kitab saja, nggak menggunakan papan tulis ya? Menggunakan papan tulis nggak? Kalau saya enggak Pak dosen, karena memang sudah bawa kitab semua, jadi nggak perlu papan tulis lagi, dan itu memakan waktu lama biasanya anak-anak itu. Dalam kemampuan mereka menulis itu ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Oke, nah kira-kira kalau untuk kira-kira mungkin nggak nih untuk istilahnya itu bukan mengganti kitab, artinya bisa ada dua. Pertama adalah memaksimalkan penggunaan kitab itu. Jadi bagaimana agar penggunaan kitab itu juga lebih optimal, ya lebih optimal nih kitabnya itu bagaimana caranya nih agar lebih optimal. Apakah selama ini sudah bagus? Kalau bagus berarti ditingkatkan menjadi istimewa misalnya. Atau mungkin bisa juga yang kedua adalah bisa nggak kitab ini dalam tanda petik itu diganti misalnya dengan apa, dengan formatnya digital gitu ya, atau mungkin tadi pakai proyektor dan sebagainya. Itu kira-kira masih mungkin atau tidak ya, pilihan antara dua itu? Kalau itu kan berkenaan dengan fasilitas Pak dosen, sementara di sini fasilitasnya tidak ada. Ya, kadang metodologinya saya itu ya saya membacakan, nanti anak-anak menirukan. Nanti ketika mereka sudah paham, maka untuk lebih memperpaham lagi mereka nanti saya minta untuk menghafal begitu. Oke. Terus buka kitabnya di ini nggak? Gitu. Kitabnya dicatat nggak atau dicoret-coret nggak? Dikasih harokat atau mungkin dikasih catatan pinggir atau apa nggak kitabnya? Kebetulan saya kitabnya sudah terjemahan semua Pak dosen, karena di sini kan untuk urusan yang seperti ini, saya mungkin orang-orang Jawa Barat tuh taruhlah kayak anak-anak perumahan tuh rada sulit untuk coret-coret begini, makanya saya lebih mempermudahkan mereka saja begitu Pak dosen. Berarti hanya menggunakan kitab saja ya. Jadi kitabnya itu kebetulan terjemah bahasa Indonesia, bahasa dengan bahasa Indonesia. Itu hampir semua mata pelajaran ya? Hampir semua pelajaran. Kira-kira ini nggak ada analisis nggak? Ada analisis untuk pengembangan. Oke lah, tadi anggap saja mungkin memang medianya tidak ada, proyektornya tidak ada, papan tulisnya mungkin juga jarang dipakai. Ada nggak ide Muhammad untuk mengembangkan dari media ini agar mungkin lebih menarik gitu? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Oh, sementara ini kalau saya sendiri belum ada Pak dosen, karena memang ini lagi ibaratnya lebih awal-awal mengenalkan mereka gitu. Untuk agar mereka kira-kira mereka itu santri itu mereka senang nggak sih, apa namanya, senang kemudian materinya juga bisa sampai, kemudian pemahamannya itu bisa lebih cepat gitu? Bisa Pak dosen. Masih bisa Adapun ya? kalau mereka seandainya tidak paham, seperti halnya kayak kata saya dulu ketika madrasah dinas, saya juga nggak ngerti Pak dosen. Tapi nanti lambat laun itu akan, insya Allah akan ngerti sendiri gitu Pak dosen. Oke, soalnya gini, ketika berhadapan dengan misalnya, ya apalagi mereka itu anak perumahan ya, kalau anak perumahan kan otomatis di rumah itu HP gitu ya, di sekolahnya mungkin juga pakai proyektor, mungkin nggak penggunaan tadi media, teknologi itu agar mereka itu lebih senang gitu. Lebih senang, sebenarnya itu juga termasuk media juga. Selain juga tadi, apakah misalnya ada sejarah peradaban nggak, ada sejarah Islam nggak diajarkan? Ada Pak dosen. Nah itu cara mengajarkannya bagaimana? Ada medianya? Oh ya, Nurul Yakin, betul. Nur Siroh ya. Itu apakah mereka sama juga hanya membaca kemudian ini atau enggak? Mereka kalau Khulasanul Yakin kan sekarang dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan biasanya gitu Pak dosen. Oke, jadi itu berarti iya biasanya ada langsung pertanyaan, mereka nanti minta suruh mengisi gitu. Iya. Tapi mereka anak-anak nggak bosen ya, maksudnya baca kitab terus, gitu, pengen mereka mungkin
Jadi misalnya media itu dongeng atau cerita gitu ya. Jadi guru itu betul-betul menceritakan bukan hanya dari kitab saja, tapi dia bisa mengeksplor lagi kemampuan guru itu. Jadi kadang ya kitabnya oke ada gitu, tapi diperluas lagi. Ada kadang seperti itu nggak? Oh, kalau kreativitasnya saya biasanya saya itu akan mengait-ngaitkan dengan kehidupan sehari-hari pada saat bisnis seperti itu. Ya, jadi agak lebih aktual gitu ya. Ya oke. Tapi nanti mungkin ada PR nih, Ustaz Muhammad, itu kira-kira memang apa nih, media apa yang bisa kita tingkatkan tadi, terutama berarti kalau yang media teknologi mungkin agak sulit, tapi memaksimalkan penggunaan istilahnya itu buku. Ya, jadi memaksimalkan penggunaan buku dalam proses pembelajaran di madrasah diniyah. Itu saja simpel tapi menarik, bahkan sampai ke detail. Misalnya bukunya itu bawa sendiri, bukunya disampulin, kemudian disimpannya di mana, kemudian nanti kalau di rumah suruh belajar itu seperti apa. Jadi penggunaan itu sangat simpel tapi harus mendalam juga, jadi lebih menarik. Jadi memang oke, terima kasih sama Sampan. Kita pindah ke kayaknya Pak Ustadz Engkos nih. Nah, nanti kita sambil nunggu nih Ustadz Engkos nih ya. Hari ini mengajar atau apa nih aktivitasnya? Terima kasih Pak dosen. Kebetulan saya mengajar Pak dosen. Mengajar di mana? Di tingkat apa? Kebetulan saya di boarding school. Kebetulan Pak dosen waktu itu main ke rumah Pak Kiai Masalah ya. Kebetulan saya ngajar di Sirajuda Pak dosen. Oh, Masya Allah. Oke ya, jazakallah ya. Ya. Hafidhahullah ya. Mudah-mudahan dia tetap sehat. Oke, Ustadz Engkos mengajar apa nih? Kebetulan saya sertifikasi, kebetulan ngambil guru guru kelas. Guru kelas ya, berarti di MI atau SD ya. Oke, justru ini penting nih. Oke, nih pertama itu dari identifikasi masalah. Kira-kira di kelas yang Ustadz Engkos ini pegang gitu ya, apakah ada permasalahan dengan media pembelajaran untuk PR? Ada permasalahan, kemudian perlu tidak ditingkatkan dan mengembangkan dari media yang ada. Paling simpel adalah misalnya penggunaan papan tulis. Kalau tadi Ustadz Muhammad Safwan untuk penggunaan buku, ini penggunaan papan tulis. Bukan papan tulisnya, artinya papan tulisnya itu sudah ada, kemudian bagaimana memaksimalkan papan tulis. Itu yang pertama, yang paling sederhana. Tadi buku juga sama. Kemudian nanti media-media di ruang kelas, saya yakin sekarang udah sangat kreatif gitu ya. Itu juga bagian dari media pembelajaran. Belum lagi nanti kalau kita bicara tentang tadi misalnya proyektor teknologi dan lain sebagainya. Oke, kita tanya dulu sama Kos, kira-kira ada masalah tidak yang mungkin ini kayaknya kurang nih, perlu ditingkatkan gitu ya. Silahkan. Baik, terima kasih Pak dosen. Yang saya sudah lakukan, kebetulan kami sudah menggunakan proyektor Pak dosen. Jadi alhamdulillah yang saya rasakan dan yang saya alami ketika saya menggunakan media proyektor gitu ya. Yang pertama, saya merasa terbantu, lebih mudah menyampaikan materi kepada siswa. Nah, kemudian siswa sendiri setelah media menggunakan proyektor, siswa diberikan video misalnya kaitan dengan kisah Nabi misalnya ya. Kalau kaitan dengan pelajaran SKI gitu ya. Jadi anak itu yang pertama lebih mudah memahami dan anak itu lebih senang. Jadi semangat belajarnya semakin meningkat gitu Pak dosen. Dengan media proyektor gitu.
Oke, terima kasih. Jadi media penggunaan proyektor. Nah, karena itu dianggap sudah selesai, sudah bisa, maka next levelnya adalah bagaimana mengoptimalkan atau lebih tepatnya bagaimana menggunakan proyektor itu. Tapi dalam hal ini kan proyektor itu kan dia hanya sebagai alat untuk ya menyorot lah bahasanya itu ya, menampilkan, mendisplay dari itu. Menggunakan aplikasi apa kalau proyektor biasanya dalam media pembelajaran? Selain kalau misalnya selain saya menampilkan video, saya juga Mhm. menggunakan apa media seperti yang tadi Bapak dosen sampaikan ya, Mhm. menggunakan PowerPoint ya. Mhm. Kemudian eh, ada juga seperti misalnya ada gambar-gambar itu bisa juga saya menampilkannya menggunakan Canva gitu, Pak dosen. Oke, baik, terima kasih. Berarti tadi kalau Ustadz Muhammad Sapuan, saya kasih challenge ya untuk UASnya itu adalah mengembangkan ya atau pengembangan penggunaan kitab dalam pembelajaran PAI di Madrasah Diniyah. Nah, kalau Ustadz Ngkos ada dua pilihan, pengembangan media pembelajaran menggunakan PowerPoint atau menggunakan Canva. Ya, nah jadi gini, pertama yang paling simpel itu adalah PowerPoint ya. Jadi penggunaan PowerPoint itu juga tidak asal ya, apalagi nanti untuk anak-anak mungkin ya, ini sudah pernah kuliah S1 gitu ya, mungkin bisa dibandingkan antara misalnya apa PowerPoint-nya mahasiswa teman-teman dengan PowerPoint-nya dosen. Bahkan nanti PowerPoint-nya dosen sendiri dengan dosen yang lainnya juga kita bisa bisa melihat gitu, kita bisa melihat oh kayaknya ini kayaknya bikinnya mungkin buru-buru gitu ya, atau mungkin apa bikinnya itu cepat-cepat atau mungkin enggak bisanya itu gitu misalnya, sehingga kemudian sangat simpel. Definisi simpel di sini beda-beda ya, tapi yang pasti bahwa ketika kita mata kuliah itu pengembangan media pembelajaran menggunakan PowerPoint, berarti dipastikan step by step dalam menggunakan PowerPoint ya, baik secara desainnya ataupun secara misalnya apa kontennya itu cukup penting. Misalnya ya, ketika kita membuat sebuah PowerPoint di pembelajaran apa sejarah peradaban Islam SPI, apa kira-kira gambar background yang digunakan? Gitu kan ya. Otomatis ketika misalnya tadi pakai kitab Khulason Nurul Yakin gitu ya, ya kita cari berarti gambar-gambar yang memang menjadi background dari kisah misalnya hijrah atau mungkin masa di Mekah, kemudian nanti ketika di Madinah, atau mungkin ketika menceritakan, bukan menceritakan, ketika menampilkan tentang poin-poin dari Perang Badar misalnya, backgroundnya itu adalah ya suasana perang di padang pasir misalnya. Nah, gitu ya. Jadi nggak sembarangan juga ketika menampilkan desain gitu ya, tidak sembarangan. Jadi nggak jadi PowerPoint, apalagi nanti kalau di S1 biasa selalu saya sampaikan namanya the power of point itu adalah apa? Dia power of point, kekuatan dari poin. Jadi dia harus pointer. Kalau umpamanya dia terlalu banyak teksnya, namun cek Sunda mah istilahnya ngageblak gitunya, sa slide gitu. Itu bukan PowerPoint, tapi itu ngopi memindahkan copy paste dari Word PowerPoint gitu ya. Nah ini juga tidak bagus. Nah silahkan. Yang paling simpel sih sebenarnya PowerPoint itu. Jadi bagaimana guru itu ya bisa menggunakan PowerPoint itu sesuai dengan apa? Dengan bidang mata pelajarannya plus juga psikologi anak juga. Ya misalnya kalau menurut saya harusnya berbeda sekali antara PowerPoint yang digunakan untuk mengajar di tingkat MI, SD, MTS aliyah gitu ya, apalagi di perguruan tinggi, apalagi di S2. Mungkin kalau S2 itu biasa ya simple. Walaupun simple sebenarnya juga sebenarnya bisa melihat juga oh dosen ini kayaknya mungkin buru-buru atau mungkin waktunya tidak ada, mungkin ya udahlah yang penting fokus ke konten saja gitu. Tapi kalau kita inginnya media pembelajaran, maka dari mulai pilihan gradasi warnanya, kemudian penggunaan fontnya, kemudian kalau anak MI misalnya itu mereka suka yang rame-rame gitu, maksudnya suka yang ada gambar kartunnya, ada animasi dan sebagainya, itu juga harus diterapkan
Hasilnya nanti adalah ya media pembelajaran setiap mata pelajaran, bahkan setiap topik yang memiliki slide PowerPoint yang unik, yang berbeda-beda gitu ya. Yang itu juga menjadikan siswa itu siswa ataupun peserta didik, santri itu juga senang lihatnya. Ya sama juga lah kalau kita tahu desain dari kelas, ini termasuk juga kelas. Ini ada mungkin Ibu dan Bapak sekalian juga bisa fokus kepada penggunaan ruang kelas sebagai media pembelajaran PAI. Ya saya yakin nih kalau saya berangkat ke sekolah-sekolah, pergi ke kelas itu kan udah macam-macam, nggak kayak ke waktu saya kuliah, waktu saya sekolah dulu SD gitu ya. Kayaknya temboknya itu polos aja, paling cuman presiden, wakil presiden sama Pancasila aja gitu. Kalau sekarang itu udah banyak banget itu. Itu juga bagian sebenarnya dari media pembelajaran. Nah, mata kuliah kita ini adalah mengembangkan. Ya, jadi bukan hanya mendeskripsikan, tapi mengembangkan. Nah, pengembangannya ini dia dalam bentuk yang simpel saja, sederhana, tapi usefully. Ya, jadi bisa terpakai. Tadi penggunaan PowerPoint. Kemudian mengoptimalkan misalnya pengembangan dari ruang kelas sebagai media pembelajaran PAI. Gitu ya. Nah, kemudian juga nanti mungkin tadi yang Canva misalnya. Tapi kalau saya suka yang Canva itu juga akan sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Nah, tinggal mau yang mana nih challenge-nya gitu. Ini nanti menjadi ya jualan. Ya, jadi dia jadi Jadi UAS kita. Insya Allah mudah-mudahan disepakati. Jadi UAS kita ini adalah melaporkan tentang bagaimana pengembangan media pembelajaran di tempatnya masing-masing. Sesederhana apapun. Ya misalnya nih, ada yang mau karena abdi mah imah lagi di rada-rada mewah gitu ya, mepet ke sawah gitu ya. Atau mepet ke di kebun lobana mah seerna mah istilahnya tangkal sampe gitu ya. Ya udah berarti bikin wayang-wayangan dari daun sampe gitu ya. Daun dangder gitu, kemudian dijadikan sebagai media untuk pembelajaran PAI. Atau mungkin bikin kayak apa ya, wayang pakai kardus gitu ya. Kalau tadi pakai waktu kecil kita ya Pak Ustadz Suherman ya, pakai daun singkong itu ya, batang-batang pohonnya itu ya. Nah, itu juga bagian dari media. Termasuk tadi yang detail menggunakan kitab, menggunakan PowerPoint, menggunakan juga Canva, dan nanti saya ingin ini kan tentang Gamma sebenarnya ini ya, yang Gamma nanti sebentar lagi ya. Oke, itu ya Ustadz Tengkas ya. Kayaknya boleh pilih dua, silahkan mau. Kalau PowerPoint, kalau Canva juga ada. Sekarang Canva itu keren banget gitu ya. Saya kemarin mempelajari itu tentang bagaimana audiobook itu dibuat di Canva. Kemudian juga apalagi untuk TK, untuk SD ini Canva ini sangat luar biasa sekali. Dan carilah di YouTube-nya itu sangat banyak sekali. Dan untuk UAS-nya itu simple, hanya satu topik. Misalnya begini, optimalisasi pengembangan ya media pembelajaran PAI ya menggunakan PowerPoint ya, kemudian topiknya misalnya perang Badar gitu ya, atau mungkin topiknya adalah awal turunnya wahyu. Udah itu aja, hanya kasih contoh 2 atau 3 slide, kemudian begini loh aturannya, begini ketika membuat slide untuk misalnya PAI. Ya, kalau untuk fikih, untuk Quran hadis ya juga sama juga gitu ya. Oke, terima kasih ya Ustadz Tengkas. Kita pindahkannya Ustadz Suherman nih yang saya suka nih untuk mendengarkan juga yang udah senior soalnya ya. Ustadz Tengkas nanti boleh pilih, nanti boleh tanya juga ya. Oke. Ya, terima kasih. Syukran. Terima kasih. Silakan ke Ustadz Suherman nih. Jadi saya suka lupa-lupa dikit biasanya nih. Ustadz Suherman mengajar mata pelajaran apa, kemudian apa nih yang dilakukan dalam pengembangan media pembelajaran? Silakan. Baik, terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mah guru Gadot ya Pak dosen, biasa di tingkat madrasah. Jadi pelajaran kita pegang gitu. Ya, berarti ini ya serba bisa ya. Insya Allah. Tapi Nah, oke. Itu di madrasah diniyah atau di madrasah apa? Saya agak lupa, Ustaz Herman. Gitu. Apa? Di madrasah apa? Saya lupa. Oh, di Matlo Anwar, Pak. Enggak, maksudnya di madrasah ibtidaiyah, sanawiyah atau diniyah? Oh, madrasah ibtidaiyah. Oke, MI ya, MI dari sama dengan SD. Oke, di madrasah ibtidaiyah. Berarti Ustaz Herman ini wali kelas ya? Atau kepala sekolah nih? Wali kelas, Pak. Wali kelas berapa boleh tahu? Kelas 5.
Kelas 5, oke ya. Oke, kelas 5 udah 1 tahun lagi ya. Nah, pertanyaannya kita fokus kepada pembelajaran PAI. Oke, media yang digunakan di Madrasah Ibtidaiyah itu apa yang sekarang ini berjalan? Silakan. Sementara ini saya masih menggunakan yang namanya PowerPoint, Pak dosen. Oke, PowerPoint ya. PowerPoint-nya aja ya. Oke, PowerPoint. Kira-kira ada nggak kesulitan bagi guru atau mungkin kayaknya walaupun pakai PowerPoint anak-anak udah mulai bosan juga nih gitu ya. PowerPoint-nya mungkin tadi desainnya itu kurang menarik gitu ya. Mungkin perlu ada animasi di PowerPoint-nya atau seperti apa nih yang sudah dilakukan oleh Herman juga mungkin guru yang lainnya dalam menggunakan PowerPoint. Silakan. Baik. Jadi kalau saya membuat desain PowerPoint itu selain materi atau konten isi dari materi yang kita ajarkan, juga di dalamnya biasanya saya gunakan terselipkan video-video baik animasi maupun sejarah gitu ya, terutama di mata pelajaran fikih. Jadi nanti ada konten misalkan tentang materi haji misalkan. Nah itu nanti kita kan video tinggal klik gitu kan, tombol video. Gitu. Nah kemudian nanti setelah ada video itu kita akan buatkan seperti kayak kuis. Ya, aku bukan milioner gitu yang betul atau salah anak jawabnya gitu. Oh, udah bisa bikin sendiri ya yang Who Want to be Millionaire, cuman topiknya adalah itu gitu ya. Oke, itu juga sebenarnya itu juga bagian dari ya media juga ya, artinya kuisnya itu ya. Juga anak-anak sejauh ini ya selama ini apakah anak-anak itu juga senang, puas, kemudian juga materi tersampaikan dengan baik? Alhamdulillah sih sementara ini mereka memang lebih senang gitu. Karena nanti tugas mereka itu setelah dalam pembelajaran yang menggunakan PowerPoint itu dan juga dilengkapi dengan media video itu, saya akan buatkan yang model online-nya, quizzes. Oh betul, pakai quizzes ya. Ya. Namanya pakai quizzes. Ya. Oke, berarti, nah kira-kira dari fenomena ataupun juga proses yang sudah berjalan itu ada nggak kesan dari Herman untuk mengembangkan gitu, untuk mengembangkan dari pembelajaran PA ini di Madrasah Ibtidaiyah? Pengembangannya paling medianya selain dari itu, saya juga paling akan menggunakan masih desain juga sih, masih membuat desain yang lebih unik lagi atau yang bisa lebih diminati anak. Makanya agak cari-cari dulu nih media atau juga yang bisa menarik perhatian anak di dalam ini. Jadi animasi-animasi lagi mencari gitu supaya ada suara gitu. Ya betul ya. Maka berarti tadi ada suara ya, ada suara gitu ya. Oke, terima kasih Ustaz Herman, luar biasa. Nanti kayaknya challenge UAS untuk Ustaz Herman juga lebih kurangnya tadi pilihannya itu adalah apakah di PowerPoint-nya ya, jadi pengembangan penggunaan PowerPoint dalam media atau sebagai media pembelajaran PAI di Madrasah Ibtidaiyah Matalul Anwar, misalnya seperti itu. Ya nanti dalam bentuk tulisan gitu ya. Jadi kayak semacam laporan, nggak usah banyak-banyak ya, 5 sampai 7 halaman itu sudah cukup. Nanti saya akan sebutkan urutan atau sistematika penulisannya. Lebih kurang mirip-mirip dengan book chapter ataupun juga mirip-mirip dengan jurnal. Jadi ada sedikit latar belakangnya, ada metode yang berjalan saat ini di sekolahan masing-masing, ya kemudian juga kira-kira untuk analisis pengembangannya itu seperti apa. Nah itu ya, jadi kalau tadi dengan video, kalau kemarin saya lihat yang di Canva, saya juga punya akun Canva, mungkin nanti juga akan bisa saya sampaikan juga terkait dengan akun Canva itu, jadi penggunaan untuk buku terutama anak TK dengan MI ya, untuk dengan MI atau SD itu memang ya mereka tuh senang yang menarik ya, yang bergerak, tidak kaku dan lain sebagainya. Terima kasih Herman ya, nanti boleh dicatat, jadi sekarang mungkin dideskripsikan tentang media pembelajaran yang dilaksanakan di
masing-masing. Jadi agar ada manfaatnya lah kita kuliah ini ya. Tentu saja nanti dengan teori-teori tadi kita kan sudah sempat belajar tentang teori pengembangan media misalnya. Kalau PowerPoint dengan proyektor itu bagus sih, tapi kan tadi tidak semuanya dan juga nanti mungkin listriknya, kemudian juga manajemen waktunya dalam menggunakannya. Ya ada alhamdulillah kalau PowerPoint itu ada yang sudah proyektornya sudah nempel di kelas, ada yang masih digotong-gotong itu kemarin ada juga gitu ya. Jadi itu beda-beda gitu lah ya. Nah itu juga dari detail kecil tapi itu penting gitu ya, itu penting termasuk juga pencahayaan itu banyak ketika kelasnya itu kurang mendukung terlalu terang juga PowerPoint-nya juga kurang bagus juga, belum lagi nanti yang paling banyak itu adalah biasanya suara ya kan. Jadi kalau dia hanya itu memang dia hanya untuk nggak apa-apa juga itu bagian. Oke, mudah-mudahan Ustaz Firman bisa ya nanti kita coba untuk pengembangannya itu bagian dari pertama itu kita UTS belum kan ya? Belum. Iya, jadi itu sama. Jadi nanti untuk UTS juga itu, kemudian nanti diperbaiki lagi itu untuk UAS. Jadi kita insya Allah nggak memberatkan lah ya. Jadi apa yang kita hadapi sehari-hari kita tuliskan, itu dijadikan UTS ya. Setelah UTS selesai, kemudian nanti itu bisa dipresentasikan. Presentasinya pun kita bukan ke desainnya, tapi kepada tulisannya dalam bentuk saya akan review, saya akan perbaiki, dan hasil perbaikan itulah yang menjadi pas kita itu. Ya, jadi nggak ada pertanyaan, nggak apa. Jadi yang dilakukan saja. Terima kasih, Ustaz Herman ya. Oke, termasuk juga yang lainnya. Ini bukan hanya mungkin sebagian ada yang bukan guru gitu ya, nggak ada masalah. Ya sebagian mungkin ustadz atau mungkin berprofesi sebagai bidang-bidang lainnya, mungkin ada yang khutbah Jumat. Nah, gimana nih ya penggunaan media khutbah Jumat gitu ya, agar lebih efektif, agar lebih masuk gitu ya. Ya penggunaan misalnya termasuk mungkin yang paling simpel itu adalah penggunaan mikrofon atau mic misalnya gitu ya. Itu juga bagian dari itu adalah media. Ya, seperti kemarin saya katakan bahwa pembelajaran PA ini bukan hanya yang ada di kelas, tetapi juga di madrasah diniyah, di pesantren, di kobong, di masjid, di majelis taklim. Intinya adalah bagaimana mendidik ya masyarakat, mendidik umat dengan pembelajaran syariat Islam. Jadi banyak ya, termasuk juga nanti mungkin yang suka nulis di media, di misalnya media sosialnya, di websitenya itu juga kita masukkan juga ke dalam pengembangan dari sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, ya. Terima kasih. Sebelum saya masuk ke materi, ada yang mau bertanya tidak nih? Ya tentang mungkin media pembelajaran, karena sudah tadi ada Ustadz Herman, kemudian juga tadi ada Ustadz Mengkos juga, kemudian sebelumnya tadi ada siapa nih, di mana Ustadznya nih nggak kelihatan ini, tadi saya lupa nih. Ya itu ya, jadi Ustadz tadi Ustadz Muhammad Sofwannya kemana nih? Kita jadi salah ini mungkin ya. Oke. KR dulu kali. Iya kayaknya nih. Baik, terima kasih sambil kita ngopi santai. Kemudian ada yang mau ini nggak sih? Ada yang mau bertanya atau mungkin ada komentar gitu ya. Pak Eko misalnya nih. Pak Eko gimana kabarnya? Nuju sibuk tuh ya? Pak Eko ya. Kumaha Ciseeng ya. Ya gimana Ciseeng untuk iniannya? Ya mudah-mudahan. Oh, Pak Ustadz Jerman juga di Ciseeng juga ya. Nah, silakan kita mau tanya dulu untuk memastikan ya. Silakan. Ada Ibu Maharyani juga. Mungkin kita bisa juga komunikasi ya terkait dengan pembelajaran, sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi agar ternyata misalnya di Ustadz misalnya atau yang jadi mungkin guru atau mungkin yang jadi karyawan gitu. Bagaimana sih menyampaikan Islam ini pada masyarakat melalui media yang ada. Nah, oke. Ada yang mau berkomentar, ada yang mau bertanya, ada yang mau diskusi, saya persilahkan ya sebelum nanti saya masuk ke pembahasan ya. Oke, yang sudah pernah ini di Gama, saya sudah buka Gama sebenarnya nih ya.
Oke, termasuk tadi pembuatan yang simple misalnya dalam grup WhatsApp misalnya ya. Kalau saya yakin semuanya pasti istilahnya itu sudah menggunakan grup WhatsApp, Telegram gitu ya. Kemudian juga mungkin grup Facebook juga mungkin gitu. Anak-anak mungkin di Instagram atau mungkin di TikTok atau mungkin juga di snack video itu adalah bagian dari media ya, media pembelajaran, media agar umat Islam itu ya, agar masyarakat itu bisa mengenal, mempelajari Islam dengan ya. Baik, kalau tidak ada saya akan lanjutkan. Tadi yang absensi silakan diisi absensinya ya. Saya ulang lagi untuk saya copy kembali. Bentar. Ya, silakan diisi absensinya. Tadi saya sebutkan insya Allah ke depan kita akan menggunakan e-kampus .stifabogor.ac.id ya. Nanti mudah-mudahan yang S2 itu sudah bisa dimasukkan juga sehingga nanti pembelajaran kita itu nanti berbasis mau presensi, daftar hadir, kemudian juga untuk nilai, kemudian juga KHS, kemudian juga untuk pengajuan istilahnya itu proposal tesis ya, kemudian juga nanti ujiannya sendiri kita bisa online menggunakan ikampus.stifabogor.ac.id. Ya, terima kasih Ibu Siti Rahman, nanti absennya di Google Classroom ya. Nah, di Google Classroom saja. Kalau nggak bisa nanti boleh diajarkan ya. Nah, sebenarnya Google Classroom itu juga ya, hampir semuanya. Sekarang ini yang cukup banyak itu adalah di perguruan tinggi penggunaan e-kampus atau penggunaan SIAKAD, sistem akademik, sistem informasi dan akademik. Nah, saya nggak yakin apakah ke depan itu sekolah-sekolah SMA, ya, aliyah, SMP, MTS gitu ya, atau mungkin ke depan itu pesantren. Saya yakin pesantren itu sudah ada tuh, ya, mereka punya model untuk bagaimana mengelola akademik, termasuk di dalamnya adalah media pembelajaran. Itu ya, itu saya yakin cukup banyak sekali gitu ya. Termasuk mungkin ada nih yang punya akun YouTube, yang juga punya akun sosial media yang lainnya, bagaimana mengoptimalkan agar akun-akun tersebut itu bisa menjadi ya media dakwah kita. Nanti saya tanya Ustaz Suherman nih nanti, tapi yang lain dulu lah ya. Ustaz Suherman nanti ditanya terus nanti, aduh, diterusan wah ya ku dosen. Ya, padahal boleh juga nih. Nanti saya mau nanya, atau mungkin yang sudah open kamera juga ada Ustaz Muhammad Lukman nih. Ya, nanti kita mau lihat akun YouTube-nya nih Ustaz Engkos, ya, media sosialnya Ustaz Suherman, Ustaz Muhammad Sapwan juga nih gitu ya. Punya nggak nih akun media sosial dan mengoptimalkan untuk dakwah. Jadi semangat mata kuliah kita juga ada semangat dakwah. Silakan Ustadz Muhammad Lukmanul Hakim. Mungkin saya tanya dulu nih, karena buka kamera biasa udah siap nih. Aktivitasnya di mana Ustadz Muhammad Lukman? Di MTS sama pondok. Oke, di MTS ngajar mata pelajaran apa nih? Fikih. Masya Allah, fikih ya. Penggunaan medianya apa saja di pembelajaran fikih nih? Kalau kebanyakan medianya tuh ceramah, terus biasa papan tulis. Kalau untuk proyektor itu sebulan sekali. Oh, udah ya, sekali. Iya. Masya Allah. Oke, nggak apa-apa. Iya. Tadi kalau umpamanya ceramah itu dia bukan media, tapi Oh ya, metode. metode Tapi ya. kalau intonasinya itu dia sebenarnya masuk ke dalam media ya. Oke, papan tulis. Kita catat dulu satu papan tulis. Selain papan tulis, apalagi media yang dijadikan media pembelajaran? Ruang kelas didesain untuk ada gambar-gambar, ada tulisan, ada apa? Kalau biasanya sebulan sekali itu saya menggunakan ini Pak, apa namanya, jadi ke masyarakat gitu Pak. Oke, Jadi jadi kayak mungkin apa ya? turun ke masyarakat ya, ke masjid, Ya, ke musola, ke langgar gitu kali ya. iya. Terus Terus itu apa yang dilakukan? yang dilakukan itu kalau untuk dari segi muamalah, Mhm. dari materi muamalah, terus nanti di sekolah juga setiap sekali itu mengadakan muamalah fest. Oh, oke, Masya Iya. Allah ya, itu bagian ini link lama Pak dosen. Oh, link lama ya, sebentar ya. Di yang ke-7, enggak, terus yang ke-6 ya.
Coba saya lihat dulu sebentar. Oke, selain itu apa lagi Ustadz ini? Boleh diceritakan sedikit lagi nih dari Ya, muamalah ya, karena fikih ya ya. muamalah. Ya, muamalah Fes Mhm, itu kelas 3 muamalah Fes. mhm, Kemudian kalau yang ketika materi haji itu kebanyakan pakai proyektor kalau kelas 3. hmm, Ya. oke, Kalau untuk baik. kelas 2, kelas 2 sama kelas 1 kebanyakan medianya pakai papan tulis. Oke, Cuman ya baik. terus ya. Oke, kalau proyektor yang ditampilkan itu apa? Film atau slide atau apa? Nah, itu 70% slide, 30% Mhm. video. Oh, ada 30% slide, ada video ya. video ya. Oke, Ya. tapi sebenarnya yang menarik ini sebenarnya sangat simpel, tetapi menurut saya penting. Oke, Ustadz Muhammad Lukman, ketika menggunakan papan tulis, ya, dulu Hmm. blackboard, sekarang whiteboard, itu ada nggak sih pengembangan agar papan tulis itu bisa optimal? Ada yang tahu nggak? Silahkan, nanti mungkin bisa jawab yang lain, tapi Ustadz Muhammad Lukman dulu nih. Ya. Penggunaan papan tulis yang maksimal dalam pembelajaran. Caranya gimana kira-kira? Oke. Ini juga apa yang sekarang saya gunakan itu pakai studi Mhm, kasus, Pak. Jadi di papan tulis itu mhm, hanya materi intinya, mhm, gambarannya itu nanti pakai studi kasus dulu, bertanya ke anak di sekelilingnya gitu. hmm. Baru Oke, ketika Mat, sudah melakukan itu, papan tulisnya di kelas ada berapa papan tulis? ada satu, Ada satu lah ya, ya kecuali ada ada satu. beberapa sekolah itu dia papan Ya. tulisnya itu 2. Hmm. Pertanyaannya, ketika nulis di papan tulis yang ditulis itu apa? Yang dicoretkan, yang ada di papan tulis itu apa? Jadi biasanya subbabnya, Pak. Hah? Nama Subbabnya. subbabnya. Oke, Jadi subbabnya ya, biasa ada tambahan dengan grafis, gambar atau animasi ya. ya, Dengan gambar gambar, atau hanya tulisan saja? gambar biasanya. Gambar apa biasanya? Gambarnya biasanya kadang pakai stickman kayak gitu. Mhm, Kayak kayak soft, kayak sholat berjamaah. Kemudian mhm, kayak apa namanya, kayak materi haji itu mhm, digambar biasa seperti itu. digambar Terus ya. Oke, ya, ya oke. Terus ada lagi iya, tambahannya? ya, itu aja. Oke, jangan tegang ya, biasa aja gitu. Maksudnya kita santai aja gitu. Kenapa? Karena maksudnya penting walaupun punten Mmm, bisa ini kayaknya nah, sanes iya, ngajaran anak meringojai gitu ya. iya, Tapi ini kita bisa sharing nih, kita bisa sharing iya, mungkin ya. Kita ini kita tanya ke Ustadz Muhammad Lukman, kita tanya yang lainnya, ke guru senior nih. Kira-kira dalam penggunaan papan tulis itu kayak gimana sih caranya agar papan tulis itu betul optimal? Nanya lagi ke Ustadz Lukman, ketika satu papan tulis itu sudah penuh, ya, ya, satu papan tulis itu sudah penuh tulisan. Kemudian kita mau nulis yang baru lagi. Tetapi sebenarnya anak-anak tuh mungkin masih belum paham yang sebelumnya, atau kita ingin agar yang tulisan sebelumnya itu juga tidak dihapus. Bagaimana strateginya? Jadi kayak iya, ujian ini ya. Santai santai, tenang itu. Ini biasanya iya, sering dilakukan di manajemen kelas sebenarnya, itu di manajemen kelas tentang penggunaan media. Jadi ketika papan tulis itu udah penuh dengan gambar atau dengan tulisan, kita mau melanjutkan ke materi berikutnya, tapi masih satu materi lah, kita belum selesai. Tapi kita nggak mau mmm, nih ngapus yang ini. Caranya kira-kira strateginya seperti apa? Bagaimana kira-kira nih? Apakah ya iya. udahlah dihapus aja yang sebelumnya gitu, atau mungkin sebelumnya itu kita udah rancang gitu untuk saya mau menyampaikan materi ini dan harus tergambar dalam satu papan tulis, atau seperti apa? Ya kalau saya pribadi, yang saya sampaikan itu udah ditulis di papan tulis semua, Pak. Oh, udah Iya. semuanya. Iya, Jadi papan iya. tulisnya penuh ya. Ya jadi kayak tadi coba yang inti-intinya aja, subbabnya aja, terus Ah, untuk pengertian sama penjelasan lebih lanjut itu lebih ke studi kasus dulu ke anak-anak, mhm, baru mhm. saya, apa namanya, jelaskan, kemudian dicatat. Oke ya, jadi Mhm. mungkin tadi penggunanya adalah papan tulis, tapi saya pengen lebih masih penasaran nih, mungkin nggak sih satu satu pertemuan misalnya itu satu papan tulis itu cukup? Oke, cukup nggak kira-kira satu pertemuan itu satu papan tulis itu cukup? Cukup, Pak.
Cukup ya. Iya, cukup. Kemudian di papan tulis itu ada nggak sih pernah punya ide itu papan tulisnya itu kita istilahnya itu kita garis tengahnya dulu menjadi 2 bagian. Suka kayak gitu nggak? Iya suka. Biasanya kalau apa namanya, kesimpulan biasanya yang sebelah satu lagi biasanya. Oh, jadi memang Iya. sudah disiapkan gitu ya. Iya. Oke, itu maksud saya itu sebenarnya gitu. Jadi penggunaan papan tulis pun itu penting gitu ya. Itu penting karena memang sebagian kita masih ya nggak apa-apa dianggap ketinggalan juga nggak apa-apa papan tulis. Tapi itu menarik penggunaan pakai spidol ya. Iya spidol. Spidolnya ada berapa warna? Spidolnya cuma satu warna. Itu warna ya hitam aja gitu ya. Nggak coba Iya. pakai warna lain gitu untuk bold atau untuk menekankan pentingnya satu topik tertentu gitu. Oh, belum coba. Belum Ya dicoba. biasanya pakai spidol warna merah gitu atau mungkin biru gitu. Hitam semuanya ya spidolnya ya. Iya, hitam semua. Oke. Ya udah, terima kasih satu Mas Lukman nih ya. Tadi Iya. kayaknya kalau mau untuk UASnya tadi yang simpel saja sebenarnya manajemen papan tulis itu pun itu sudah cukup tuh. Jadi mengembangkan papan tulisnya tetap seperti itu, tapi teknik dalam menggunakannya gitu ya. Tadi mulai dari mungkin ada yang yang istilahnya itu di-cut menjadi 3, menjadi 2, menjadi 3, kemudian tadi penggunaan gambar-gambar tertentu gitu ya. Itu termasuk juga sebenarnya fontnya. Kalau tulisannya itu aja tuh kurang menarik gitu ya. Itu biasa perlu ada sentuhan seninya juga tuh. Pernah nggak gambar ini? Tadi misalnya ada gambar bunga atau gambar pohon atau gambar mungkin apalah yang ada di papan tulis di sela-sela atau di antara tulisan itu. Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, berarti ya udahlah konten yang penting Iya. mereka paham gitu ya. Iya. Ini biasanya kita mau tanya, oke, terima kasih Zat. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tanya ke yang lain nih? Oh ya, ini juga Pak yang saya pakai yang sekarang gitu yang tadi. Itu hasil dari dulu. Waktu dulu kan jadi kalau misalkan kita nulis itu penjelasannya juga ditulis. Ya betul. Ternyata kurang Iya efektif, anak betul. hanya nulis aja gitu. Makanya jadi Betul. lebih ke sebabnya atau subtemanya ditulis, terus di penjelasannya itu kita jelasin pakai studi kasus dulu, baru kita jelasin, baru anak menulis yang saya dengar gitu. Oke, jadi ada dikte ya, ada dikte Iya. itu sebenarnya di metode gitu. Tapi menurut saya tadi papan tulis juga masih jelas ya, sangat penting untuk sebagai media pembelajaran. Oke, terima kasih Ustadz Muhammad Iya. Lukman. Kayaknya kalau mau untuk UTS dengan UASnya, mendingan papan tulis aja lah, gitu ya. Jadi penggunaan papan tulis nanti cari di internet gimana sih manajemen papan tulis itu. Itu sangat simpel. Kita ke yang sudah raise hand nih, Ustadz Irsyad Rahman nih. Silakan Ustadz Irsyad. Ya, silakan Ustadz Irsyad, raise hand. Silakan. Sambil kita menunggu ya, saya mau tanya ke ini nih, guru-guru senior ya. Ini yang paling ngajar paling lama siapa di sini? Yang senior banget ini siapa ya kayaknya ya? Apakah Ustadz Abdul Rauf atau apakah Ibu Siti Zakiyah ya, atau mungkin Ibu Neneng Hasanah ya? Atau tadi Ustadz Suherman juga belum cerita juga, tapi nanti gantian ya. Ada Ustadz Ahmad Firdaus juga, Ustadz Yusuf Maulana, ya. Ustadz Abdul Rauf dulu nih. Tapi kita tanya dulu nih, apakah beliau mengajak aktivitas. Nanti Ustadz Irsyad Rahman mohon maaf ya, mungkin karena tadi tangannya itu kepencet kali gitu ya, jadi raise hand ya. Tapi nanti kalau ngomong nggak apa-apa. Kita ke Ustadz Abdul Rauf sebentar ya, nggak apa-apa ya Ustadz Abdul Rauf ya. Ustadz Abdul Rauf kegiatannya, aktivitasnya apa nih sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun bangun Pak Dokter. Mangga, Bilejang. Aktivitas saya di luar, kebetulan tugas di Bajenas, ya, pimpinan di Bajenas Kabupaten Bandung. Kemudian kalau di rumah sih ada pesantren, ada pondok. Berarti termasuk mengajar juga ya? Mengajar. Mengajar
Oke, ada dua pilihan sebenarnya tadi itu. Pertama adalah saya mau tanya dalam tentang mengajar. Kedua tadi tentang Basnas itu sebenarnya saya ingin tanya tentang metode sosialisasi dari Basnas. Tapi kita fokus ke media apa nih yang digunakan, terus pengembangan apa yang perlu digunakan untuk sosialisasi Basnas. Mau pilih yang mana? Boleh yang mana aja, siap. Kalau mengajar di pesantren mengajar apa, boleh tahu? Level apa, mengajar mata pelajaran apa? Kalau di pesantren tingkat SMP, anak SMA juga ada. Lebih ke arah kita bersama Al-Quran, tahfidz sama ya tentang ilmu Quran, kemudian fikih, sorab juga ada. Oh, betul. Ya, sinyal saya ya yang terganggu nih. Ngajar Al-Quran di Quran hadis atau di tahfidz Al-Quran? Saya di tajwidnya, Pak. Di tajwid ya? Tajwid sama di mujawadnya, narumahnya. Oke, berarti di tajwid. Nah, ketika di pembelajaran kita sebetulnya pembelajaran Al-Quran tajwidnya, menggunakan apa biasanya untuk pembelajarannya itu? Pembelajaran sih lebih ke arah praktis sih. Dan karena yang namanya belajar ilmu tajwid itu perlu talaki, Pak ya. Iya, betul. Talaki artinya membahasa pesantren masorogan. Betul, harus bisa. Karena untuk pas-pasin makhraj huruf itu kan harus ada yang mendengarkannya. Tapi selain daripada itu juga kami tetap menggunakan metode-metode seperti hanya ketika menerangkan tajwid, ada metode ya seperti yang diajarkan oleh Ustadz Lukman tadi, menggunakan papan tulis juga, kemudian praktek, lebih ke arah praktek sih, lebih ke arah praktek dan tajwid, apalagi untuk tahfidnya kita hanya mendengarkan secara dari mereka. Lebih ke arah praktis untuk belajar ilmu Al-Quran. Kecuali ketika menerangkan tentang materi-materi, definisi, kemudian karena itu wajib dihafal juga sama mereka. Gitu. Kalau media yang digunakan, ya sesekali kita menggunakan media seperti hanya video ataupun tayangan-tayangan kori-kori ataupun para hafid-hafid untuk meniru irama-irama daripada bacaan mereka seperti itu. Oke, ya sekarang kira-kira ada nggak ide gagasan dari Ustadz Abdul Rauf nih terkait dengan media pembelajaran dalam mata pelajaran tajwid ataupun Al-Quran ini. Jadi mungkin selama ini sudah bagus, tapi kayaknya perlu ditingkatkan nih, ya mungkin agar lebih bagus lagi gitu penggunaan medianya. Silahkan. Di luar sana saat ini banyak terjadi sebetulnya orang belajar itu dengan menggunakan media seperti hanya belajar dari YouTube, itu sebetulnya itu bisa dapat membantu juga, tapi tetap hanya sifatnya satu arah, hanya mendengarkan. Itu tidak dapat atau tidak memaksimalkan bagaimana atau tidak bisa membetulkan atau membenarkan bacaan daripada si anak itu tadi. Hanya sifatnya untuk membantu, ya. Kemudian untuk ide-idenya, yang pertama kita pertahankan metode klasikal seperti tadi, ya. Hafalan pagi, ya hafalan pagi hafal, sore setor, kemudian paginya lagi kita murojaah untuk tahfidnya. Kemudian untuk tajwidnya lebih ke arah media gambar yang kami gunakan untuk menjelaskan di mana letak-letak makharijul huruf, seperti halnya ketika syafatain, kemudian dari halak ataupun al-lisawiyah atau lisan.
kita berikan gambar di mana letak-letaknya seperti itu. Ini huruf ini keluar dari mana, lebih ke arah gambar. Terkadang kita juga menggunakan infocus, kemudian membuat gambar-gambar, gitu, letak-letak di mana. Oke, ya. Jadi nanti kalau tanya ngomongin tentang UTS dengan UASnya, itu mungkin lebih kepada pengembangan atau multimedia sebenarnya. Ya, mudah-mudahan bagus lagi nih ya. Jadi untuk Ustaz Rauf ini untuk UTS dengan UASnya itu adalah pengembangan media pembelajaran Al-Quran ataupun tajwid Al-Quran menggunakan media visual atau gambar. Nah, nanti kayaknya multimedia juga. Kenapa? Karena saya rasa bukan hanya gambar. Ya. Jadi pengembangan media pembelajaran ya tajwid Al-Quran menggunakan atau dengan media gambar atau visual. Gitu ya, karena tadi jelas sekali tuh media untuk pembelajaran itu kan adalah gambar, tapi kan gambar saja nggak cukup juga karena tadi sebenarnya awalnya dari orang nih ya, orang itu mungkin aduh hilang lagi suaranya Pak Dokter. Tapi kalau dia menggunakan gambar itu juga akan membantu karena lagi-lagi media juga bukan utama tapi membantu ya apalagi dalam pembelajaran tajwid. Jadi tadi ya jadi lebih kepada pengembangan media pembelajaran tajwid Al-Quran menggunakan ya multimedia khususnya visual atau gambar. Jadi gambarnya itu apakah dia nggak mungkin juga gambarnya itu kayak kalau zaman dulu di Al-Quran di terakhir itu kan hitam putih gitu ya. Hitam putih ini mungkin perlu pakai warna ya, apalagi nanti kalau pakai bukan lagi gambar yang mati tapi gambar yang hidup misalnya. Ya mungkin dengan animasi tajwid itu bisa juga. Tapi sebenarnya dari gambar saya udah kelihatan karena tadi sebenarnya kalau manusia saja atau ustadznya saya udah cukup. Ini lidah di sini, ya fa di sini, kemudian di bibir itu kan sudah cukup sebenarnya gitu. Tapi mungkin lebih menguatkan lagi ketika ada gambarnya, karena Ustadz kan nggak ada terus gitu ya. Pasti kalau pas di rumah, oh ingat di sini ya ada medianya. Jadi oh ya gambarnya begini dipasang berwarna, kemudian hurufnya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari itu kayaknya di situ saja Ustadz Rauf ya pengembangannya. Jadi fokus kepada tajwid Al-Quran dan itu yang memang yang pastilah nomor satu itu untuk menghafal Al-Quran ya, membaca dulu baru menghafalnya. Kalau tadi menghafal juga ada media-media tersendiri juga yang bisa jadi mungkin juga dibuat atau digunakan oleh mahat-mahat tahfidz yang lainnya. Kartu, kemudian juga mungkin tadi banyak juga yang banyak juga orang yang hafalan itu bukan melihat tapi memang saya sendiri juga kayaknya agak-agak ke arah auditori nih ketika saya mendengar misalnya pakai pakai earphone gitu itu lebih masuk tuh dan ingat terus gitu ya. Kayaknya anak-anak juga kalau hafalan rata-rata bukan melihat tapi memang dari suara. Makanya banyak orang yang menghafal itu merem gitu ya, termasuk juga orang-orang yang mungkin dikasih misalnya tunanetra itu dia menghafal itu cepat karena memang auditorinya itu kuat gitu misalnya gitu ya. Oke, itu ya, terima kasih banyak. Oh, udah jam 5 nih. Saya rasa saya akan fokus kepada ini. Terima kasih banyak untuk tadi masukannya. Tapi nanti kalau ada ide gagasan yang lainnya, saya persilahkan juga nanti untuk memberikan ide gagasan, terutama terkait dengan sebenarnya terkait dengan pengembangan multimedia, tetapi saya akan fokus langsung kepada dua contoh, yaitu penggunaan pertama adalah di aplikasi Gamma ya untuk PowerPoint gitu ya, di HTTPS ya Gamma@app ya. Itu ada satu, kemudian yang kedua adalah di Canva. Kebetulan saya ada Canva for Student, jadi bisa lebih luas lagi ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Nanti kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan. Mungkin saya sekitar 20 sampai 30 menit ya. Oke, sebentar. Saya izin share
ini agak-agak mulai mendung-mendung ini di Cijeruk saya ini, jadi biasa turun naik ini sinyalnya gitu ya, tapi insya Allah tidak mengurangi dari semangat kita nih untuk belajar gitu ya. Ya, mohon maaf. Biasa ya, kalau kita berbuat baik itu memang ada aja gangguannya nih ya. Ini udah mulai gelap gitu saya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih atas kesabarannya di mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran. Saya akan yang pertama di Gamma.app ya, kemudian yang kedua itu adalah di canva.com ya. Sekilas mungkin bagi yang belum, bagi yang sudah mungkin nanti boleh tanya-tanya untuk optimalisasi dari dua aplikasi ini ya. Oke, saya izin untuk merekam dulu ya supaya nanti bisa digunakan ya.